Lalu sekarang coba kita hitung tenor 12 tahun dengan bunga yang lebih tinggi, yaitu 7,79% per tahun. Kita dapatkan hasil total bunga yang dibayarkan sampai periode akhir cicilan sebesar 467.400.000. Perhatikan hasil total bunga yang kita bayarkan sebesar 522.750.000. Lalu mari coba kita bandingkan selisihnya. Hasilnya justru tenor 12 tahun dengan bunga yang lebih tinggi justru lebih menguntungkan dengan selisih sebesar 55.350.000. Hutang, cicilan, pinjaman, kredit. Dengan hal ini kita bisa dapetin sesuatu yang kita pengen dengan cepat tanpa perlu capek-capek menyisihkan uang atau menabung. Problemnya, kebanyakan orang malah sengsara setelah berutang. Pertanyaannya nih, sekarang utang yang bikin sengsara atau cara kita berutang aja ya yang salah? Kalian pernah punya nggak pengalaman cicil sesuatu tapi kok makin hari cicilannya terasa makin berat dan gak lunas-lunas? Atau udah lunasin pinjaman kok malah kena biaya tambahan? Nah, video kali ini mungkin jawaban yang tepat buat kalian, karena kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara memahami bunga pinjaman. Video ini penting buat kalian yang ke depan dalam waktu dekat mungkin ada rencana ajuin pinjaman. So, stay tune video ini sampai habis untuk dapat insight lengkapnya. Oke, pertama-tama, apa sih itu bunga pinjaman atau bunga kredit? Mungkin aku nyebutnya bunga pinjaman aja ya, biar terdengar lebih familiar aja. Bunga pinjaman adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. Biasanya nih, bunga pinjaman dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman. Contohnya nih, misalnya kamu pinjam uang di bank dengan nominal sebesar 100 juta. Dengan bunga pinjaman 10% per tahun. Jadi kamu harus bayar 10 juta sebagai bunga dalam setahun. Kalau dalam bulanan bunganya tinggal dibagi 12 saja. Jadi jumlah yang harus kamu bayar itu 0,83% sebulan. Nah, apa aja sih jenis-jenis bunga pinjaman yang umumnya digunakan? Yang pertama ada bunga tetap atau fixed rate. Jadi fixed rate itu adalah bunga pinjaman yang jumlah pembayaran bunganya tetap sepanjang masa pinjaman dari awal sampai akhir. Yang kedua ada bunga mengambang atau floating rate. Berbeda jauh nih sama fixed rate yang jumlah pembayaran bunganya tetap. Kalau floating rate, bunga pinjamannya itu berubah seiring waktu. Artinya nih, selama masa pinjaman jumlah persentase bunganya bisa berubah-ubah tiap bulannya. Ketiga ada bunga efektif. Perhitungan bunga efektif ini berfokus pada sisa hutang milik peminjam. Jadi jumlah cicilan atau angsuran per bulannya cenderung menurun karena menyesuaikan dengan sisa hutang, namun pokok pinjaman per bulannya tetap sama. Setiap jenis bunga pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Penting banget nih bagi peminjam untuk memahami perbedaan antara setiap jenis bunga pinjaman sebelum mengambil langkah untuk meminjam. Lalu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi tinggi dan hanya bunga pinjaman? Yang pertama ada peringkat kredit peminjam. Peringkat kredit peminjam merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat bunga pinjaman. Pinjaman dengan tingkat kredit yang tinggi atau yang dianggap sebagai pinjam yang lebih berisiko. Biasanya kenakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya nih, peminjam dengan peringkat kredit yang rendah atau dianggap sebagai pinjam yang memiliki risiko yang rendah, mereka cenderung dikenakan tingkat bunga yang lebih rendah. Nah, istilah familiarnya itu BI checking. Bank atau lembaga keuangan lainnya akan melakukan checking riwayat utang calon debitur untuk melihat skor kredit atau peringkat kredit dunia. Faktor yang kedua ada jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah pinjaman, cenderung tingkat bunga akan lebih tinggi. Hal ini dilakukan pihak pemberi pinjaman untuk mengkompensasi risiko gagal bayar ke depannya. Faktor ketiga ada jangka waktu pinjaman atau tenor. Mungkin semuanya udah familiar ya dengan istilah tenor. Tenor juga dapat mempengaruhi tingkat bunga. Problemnya, pinjaman dengan jangka waktu yang lebih lama cenderung memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi. Karena semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin besar pula risiko pemberi pinjaman. Selanjutnya ada suku bunga acuan atau suku bunga pasar. Jadi apa sih suku bunga acuan ini? Suku bunga acuan adalah suku bunga yang jadi benchmark atau patokan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menentukan batas atas dan bawah suku bunga pinjaman.
Suku bunga acuan ini ditentukan oleh Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur yang biasanya diadakan tiap bulan dengan melihat kondisi ekonomi saat ini. Kalau keadaan ekonomi sedang baik, suku bunga acuan biasanya rendah, nah tingkat bunga pinjaman pun cenderung turun. Namun, kalau kondisi ekonomi sedang lesu, suku bunga acuan biasanya naik, jadi tingkat bunga pun cenderung naik. Nah, yang ngajuin pinjaman dengan floating rate harus benar-benar perhatian. Next, faktor selanjutnya ada jenis pinjaman. Jenis pinjamannya yang minta juga dapat mempengaruhi tingkat bunga. Jenis pinjaman yang di backup dengan aset atau jaminan dengan nilai tinggi biasanya akan dikenakan tingkat bunga yang cenderung rendah. Faktor yang terakhir ada lembaga pemberi pinjaman. Nah, setiap lembaga pemberi pinjaman biasanya memiliki kebijakan dan persyaratan masing-masing dalam menentukan tingkat bunga. Oleh karena itu, tingkat bunga dapat bervariasi antara lembaga pemberi pinjaman yang satu dengan yang lainnya. Seperti contoh, bank konvensional itu menentukan tingkat bunganya sangat berbeda jauh dari BTR atau koperasi. Oke, sekarang kita masuk ke main topic and question. Gimana sih cara kita menghitung bunga kredit secara simple? Pertama, kita masuk ke website simulasi kredit. Oke, seperti ini tampilannya. Study case-nya kita coba pakai brosur KPR dari BNI. Bisa dilihat di sini ada berbagai ketentuan bunga dan tenor. Oke, kita coba pilih dan hitung tenor 15 tahun. Kita hitung pinjaman sebesar 500 juta dengan tenor 15 tahun dan bunga 6,97% per tahun. Asumsi pertama, kita menggunakan tipe perhitungan bunga fixed rate atau flat. Jadi, bunga pinjaman yang kita bayarkan sebulan itu sekitar 2.904.000. Dan pokok yang kita bayarkan itu 2.777.000. Jadi total angsuran yang kita bayarkan tiap bulannya itu sebesar 5.681.000. Jumlah ini tetap dan tidak berubah yang harus kita bayarkan dari awal sampai akhir periode peminjam atau cicilan. Hasilnya juga didapatkan pinjaman sampai akhir periode cicilan sebesar 1.022.750.000. Kalau kita breakdown nih, total pokok yang kita bayarkan itu sebesar 500 juta. Dan total bunga yang kita bayarkan itu sebesar 522.750.000. Oke, kita lanjut skema kedua. Kita coba pakai hitung dengan bunga efektif. Hasilnya kita dapatkan total pinjaman sampai akhir periode cicilan sebesar 762.867.000. Kalau kita breakdown, total pokok yang kita bayarkan itu sebesar 500 juta. Dan total bunga yang kita bayarkan 262.867.000. Kalau kita hitung bunga efektif, bisa dilihat sih lebih fair untuk peminjam atau kreditur. Karena jumlah total bunga yang dibayarkan lebih sedikit dibandingkan bunga fixed rate atau flat. Kenapa? Ya karena bunga efektif, perhitungan pembayaran bunganya fokus ke sisa pinjaman. Jadi setiap bulan jumlah bunga yang dibayarkan lebih sedikit karena menyesuaikan dengan sisa utang. Beda nih dengan bunga flat atau fixed rate yang perhitungan bunganya hanya fokus pada jumlah awal pinjaman. Jadi bunga yang dibayarkan tiap bulan itu jumlahnya tetap dari awal sampai akhir periode cicilan. Lalu, gimana sih kalau perhitungan bunga floating rate? Mungkin pada konten kali ini, aku nggak bakal kasih detail perhitungannya, atau kalian bisa coba sendiri. Aku bakal coba kasih gambaran umumnya aja. Oke, pertama bisa dilihat brosur KPR Mandiri ini. Di sini ditawarkan 3 tahun pertama bunga fixed rate dan sisanya floating rate. Nah, cara hitungnya, pertama kalian klik menu ini lalu pilih floating rate. Kita masukkan jumlah pinjaman dan bunga sesuai brosur. Lalu, persentase bunga yang dibayarkan tahun selanjutnya, asumsinya tergantung kondisi ekonomi. Kalau kondisi perekonomian sedang bagus, maka suku bunga cenderung turun. Sehingga bisa dikatakan menguntungkan untuk kita nih. Kalau sebaliknya, kondisi ekonomi turun, malah bikin kita bayar bunga lebih banyak karena suku bunga itu cenderung meningkat. So, the question, kita harus pilih yang mana nih? Bunga fix, efektif, atau floating? Kalau dilihat dari total jumlah bunga yang dibayarkan, di akhir periode cicilan ya tentu aja bunga efektif. Tapi kenyataan di lapangan, jarang sih ada lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga efektif. Biasanya sih fixed rate dan floating rate saja. Tapi faktanya nih, dengan dapat bunga pinjaman rendah, belum tentu nih jumlah uang yang kalian bayarkan di akhir masa cicilan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan bunga yang tinggi. Oke, let's break down dengan sedikit sebagai berikut. Oke, pertama kita coba hitung tenor 15 tahun dengan bunga 6,97% per tahun. Perhatikan hasil total bunga yang kita bayarkan sebesar 522.750.000. Lalu sekarang coba kita hitung
tenor 12 tahun dengan bunga yang lebih tinggi, yaitu 7,79% per tahun. Kita dapatkan hasil total bunga yang dibayarkan sampai periode akhir cicilan sebesar 467.400.000. Terlihat memang sekilas bunga yang lebih tinggi serasa menyeramkan, tapi mari coba kita bandingkan selisihnya. Hasilnya justru tenor 12 tahun dengan bunga yang lebih tinggi justru lebih menguntungkan dengan selisih sebesar 55.350.000. So, bunga lebih rendah belum tentu menguntungkan. Kita juga harus lihat tenornya. Memang sih pokok yang dibayarkan per bulan lebih rendah sehingga lebih affordable untuk dicicil. Tapi ya bayar bunganya lumayan banyak guys. Jangan sampai bayar bunga lebih banyak dari bayar pokoknya ya. Yap, semoga penjelasan tadi bisa buat kalian lebih teliti guys sebelum mulai ajukan pinjaman. Jangan sampai gagal bayar tengah jalan atau jadi bad debt. Risiko terbesarnya kita bisa jadi blacklist lembaga keuangan. Jangan tergiur dengan bunga rendah, lihat juga tenor dan faktor lainnya ya guys ya. Alangkah baiknya kita kumpulkan dulu sedikit demi sedikit tabungan untuk DP yang lebih besar. Karena cicilan dengan tenor lebih lama, maka bunga pinjaman yang kita bayarkan semakin besar. Kalian juga bisa make sure hitung dulu dengan metode yang aku jelasin tadi. Baik itu fixed rate, efektif, atau floating rate. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Kalau sekiranya memberikan informasi dan insight yang menarik, kalian bisa like video ini atau mulai subscribe channel ini. See you!